Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa infak itu punya dampak sosial yang sangat baik, juga menambah dan membentengi harta kita, juga mempererat ukhuwah Islamiyah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Termasuk juga mempercepat terrealisasinya atau selesainya sebuah urusan dengan adanya infak dan sedekah yang diberikan orang kepada sebuah lembaga yang menjalankan programnya. Namun demikian, Quran juga memberi isyarat bahwa infak yang diberikan kepada seseorang itu hendaknya benar-benar terarah kepada hal-hal yang dibutuhkan untuk sebuah program. Artinya, jangan sampai infak yang diberikan seseorang itu salah guna, karena tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, kehidupan setiap orang. Ayat 265 surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa bagaimana infak itu disalurkan ke tempat atau arah yang sebenarnya. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha du'afain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tathbitan min anfusihim, dan untuk keteguhan jiwa dan diri mereka. Kamathali habbatin birabwatin, seperti kamathali jannatin birabwah, seperti sebuah kebun yang berada di dataran yang tinggi. Asabaha wabil, kebun itu ditimpa hujan lebat. Fa'atat ukulaha dha'fain, maka kebun itu mendatangkan buahnya 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabil fatal, jika kebun itu tak ditimpa hujan lebat, maka hujan gerimis pun tak mengapa. Wallahu bima ta'maluna basir,
Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Hadirin, pemirsa, dan pendengar yang budiman. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini artinya bahwa benar-benar dia mencari keridhaan Allah. Bukan karena mengharapkan sesuatu. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ibtigha'a mardatillah. Dia berinfak karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis qudsi yang menyatakan sesungguhnya Allah itu sangat takjub terhadap orang yang apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berinfak itu benar-benar merahasiakan apa yang diinfakkannya. Sekalipun infak itu juga bisa secara terang-terangan. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa yang berinfak itu yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Benar-benar yang dia lakukan infak itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa tathbitan min anfusihim. Dia berinfak untuk mengukuhkan, menguatkan jiwa mereka. Tentang wa tathbitan ini ada beberapa pendapat dari para sahabat. Yang pertama, berkata Mujahid dan Hasan tentang wa tathbitan, maknanya adalah annahum yatathabbatuna aina yada'una sadaqatahum. Mereka itu benar-benar yakin di mana mereka meletakkan sedekah-sedekah mereka. Dia tidak meletakkan sedekahnya kepada hal-hal yang bisa mendatangkan keraguan-raguan bagi dirinya, bisa mendatangkan kekecewaan bagi dirinya, bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Sehingga benar-benar infak yang dia keluarkan itu melegakan dirinya. Waqila, ada pendapat yang lain juga yang dinyatakan oleh Al-Hasan bahwa kana ar-rajulu idza hamma bi sadaqatin tathabbata fa in kana dzalika lillah amdah wa in khalatahu syak amsaka. Bahwasanya seorang laki-laki itu jika ingin dia bersedekah, dia mengintrospeksi dirinya. Dia kembali meninjau dirinya. Kalau yang dia sedekahkan itu benar-benar untuk Allah, amdah, maka itu dia lakukan. Wa in kana khalatahu syak, tetapi jika keinginannya itu diiringi dengan keraguan-raguan, amsak, maka infak sedekahnya itu dia tahan dahulu. Jangan sampai infak saya ini membuat sesuatu menjadi tidak diinginkan seperti yang diucapkannya. Jangan sampai infak saya ini disalahgunakan. Ada keraguan-raguan. Jangan sampai infak saya ini tidak begitu diperlukan. Sehingga dia menahan infaknya itu sampai ada keyakinan pada dirinya.
Qila, ada pula pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wa tathbitan makna tasdiqan wa yaqinan. Benar-benar dia yakin akan yang dia infakkan, dan infaknya itu dia yakin dipergunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang dimaksudkan dari permintaan infak dan sedekah itu. Berinfak untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar, maka dia yakin bahwa infaknya ini benar-benar digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Masjid Raya Al-Akbar masih dalam proses pembangunan dan tentu membutuhkan bantuan-bantuan. Terkadang juga kita menemukan ada orang yang datang dari luar daerah, luar Papua, dari daerah lain, kemudian mengatasnamakan sebuah lembaga. Dia meminta infak dan sedekah. Kita tidak tahu apakah lembaga itu benar-benar ada atau tidak. Apakah ini permintaannya benar atau tidak. Maka itu tadi, infaknya itu dia tahan sampai dia tahu betul bahwa hal yang dilakukannya benar-benar sampai kepada tujuan. Selanjutnya berkata Ibnu Abbas dan juga Qatadah bahwa wa tathbitan makna yakni wahtisaban min anfusihim. Bahwa yang dimaksud dengan tathbitan itu adalah wahtisaban min anfusihim, yaitu bahwa dia berihtisab. Dia benar-benar memperhitungkan pada dirinya. Kalau saya berinfak, maka ini kemaslahatannya lebih bagus dibanding dengan saya belanjakan kepada hal-hal yang tidak menjadi kebutuhannya. Kalau saya berinfak, maka infak yang saya keluarkan ini tidak mengganggu kemaslahatan perekonomian dari keluarganya. Ihtisaban min anfusihim. Dia introspeksi. Ya, introspeksi diri bahwa yang seperti ini yang dia lakukan insya Allah mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyengsarakan diri dan keluarganya. Selanjutnya, qala Sya'bi wa Suddi wa Qatadah aidan, dan juga Wabnu Zaid dan Ibnu Salih, ya, dan juga yang lainnya, bahwa tathbitan yang dimaksud adalah tayakkunan ay nufusahum laha basairu fahiya tuthabbituhum alal infaqi fi ta'atillahi ta'ala. Yaitu bahwa tathbitan yang dimaksud dalam ayat ini adalah tayakkunan. Benar-benar yang dilakukan itu adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan, ya, yang lahir pada dirinya, ya, berdasarkan pandangan dan perhitungan bahwasanya infak yang dilakukan ini benar-benar fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ya, orang-orang yang berinfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk kekukuhan, keteguhan jiwa mereka, maka Allah memberikan perumpamaan. Itu seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi. Ketika kebun itu ditimpa oleh hujan lebat, maka dia menghasilkan buah 2 kali lipat. Kalaupun kebun itu tak
ditimpa dengan hujan lebat, maka hujan gerimis pun juga tak mengapa. Tetap kebun itu mendatangkan buahnya. Dan sekali lagi bahwa mereka yang berinfak itu tidak akan pernah menemukan atau mendapatkan hal-hal yang mengecewakan pada dirinya. Pada ayat yang ke-266, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Adakah ingin salah seorang dari kalian bahwasanya dia punya sebuah kebun yang di dalamnya ada pohon kurma dan anggur. Kemudian tajri min tahtihal anhar. Di bawah kebun itu mengalir sungai-sungai. Lahu fiha min kulli thamarat. Di samping buah anggur, buah kurma dan anggur dalam kebun itu, terdapat pula di dalamnya segala macam jenis buah-buahan. Wa asabahul kibar. Tetapi yang punya kebun itu, dia sudah mengalami umur tua, sudah lanjut usianya. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dan dia punya keturunan anak-anak yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi nar. Kemudian kebun itu ditimpa oleh angin kencang yang mendatangkan api. Fahtaraqat. Kemudian kebun itu menjadi terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian ini menjadi orang-orang yang suka berfikir. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tentu seorang pemilik kebun yang mana pada dasarnya kebun itu adalah kebun yang bagus, strategis. Di dalam kebun itu didapati banyak pohon-pohon yang tentu bernilai ekonomis yang bagus. Tetapi persoalannya bahwa yang punya kebun itu sudah mengalami usia lanjut. Sudah tua, renta. Dan lebih disayangkan lagi bahwasanya anak-anaknya adalah anak-anak yang lemah. Dzurriyyatun du'afa, keturunan yang lemah ini ada beberapa penafsirannya. Yang pertama adalah bahwasanya keturunannya masih kecil. Anak-anaknya masih kecil, belum ada yang dewasa. Sehingga mereka, generasi yang kecil ini, belum dewasa ini, tentu tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu ayahnya yang punya kebun yang ekonomis tadi. Penafsiran yang kedua, dzurriyyatun du'afa, adalah orang-orang yang keturunan yang kurang bertenaga. Kurang bertenaga. Tenaganya lemah. Tidak kuat. Tidak kuat. Tidak kuat berkebun. Dan ini tentu muskilah. Problematika. Di dalam melanjutkan
amal usaha dari orang tuanya. Kemudian zurriyatun du'afa juga dapat diartikan dengan keturunan generasi yang sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Ya, karena sakit-sakitan tentu dia lemah. Dan generasi yang sakit-sakitan ini tentu tidak banyak yang bisa diharapkan darinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau sekiranya kebun yang bagus ini, yang bernilai ekonomis, tetapi yang punya itu sudah tua dan generasinya generasi yang lemah, ketika satu saat kebun itu ditimpa angin kencang yang mengandung api, maka kebun itu bisa saja terbakar. Ketika kebun itu terbakar, maka disinilah inti persoalannya. Tentu tidak akan pernah mendatangkan hasil yang baik yang bisa dinikmati, ya, dari kondisi seperti itu. Itulah sebabnya sehingga Allah nyatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya Allah supaya kalian berfikir-fikir. Hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Tentang firman Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Ada riwayat yang menjelaskan, dan riwayat ini ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ubaid bin Umair. Dia berkata, qala Umar bin al-Khattabi yauman li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Umar bin Khattab suatu hari kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fima tarawna hadhil ayah nazalat?" Bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini, yaitu ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Qalu, sahabat-sahabat yang lain itu mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Faghadiba Umar, lantas mendengar jawaban itu, Umar pun marah. Wa qala, dan beliau berkata, Qulu na'lam aw la na'lam. Yang kalian harus ucapkan adalah, kamu tahu tidak maksud dari ayat ini atau kamu tidak tahu? Tahukah tidak atau tidak tahu? Bukan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak. Kalian mengerti atau tidak mengerti tentang ayat ini? Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun berkata, fi nafsi minha syai'un ya amiral mu'minin. Menurut diriku ada sesuatu yang dimaksudkan tentang ayat ini, wahai amiral mu'minin. Qala, kemudian Umar berkata, ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, kul wala tuhaqqir nafsaka. Coba ucapkan dan jangan kamu rendahkan dirimu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, duribat mathalan li'amalin. Ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini dibuat sebuah perumpamaan terhadap sebuah amalan. Qala Umar, kemudian Umar lanjut bertanya, ayyu amalin? Amalan apa yang dimaksud itu, wahai Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas, li'amali rajulin ghaniyin ya'malu bi ta'atillah. Ayat ini menjelaskan tentang amalan seorang laki-laki yang kaya. Dia bekerja dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'atsallahu azza wa jalla lahu syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengirimkan kepadanya syaitan. Fa'amila fil ma'asi hatta ahraka amalahu. Kemudian laki-laki ini terpedaya dengan godaan syaitan, lantas dia melakukan amalan-amalan bermaksiat, maka amalan baiknya, pahala yang didapat dari amalan baik itu menjadi terbakar karena dosa-dosa dari kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini penafsiran dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pernyataan Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita batalkan pahala-pahala dari infak sedekah kita dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan meniru amalan-amalan orang yang kelihatannya dia gemar berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya yang dia lakukan itu sebenarnya menjadi kedok, menutupi kejahatan-kejahatan yang dia lakukan itu. Ini tentu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, karenanya perlu kita berhati-hati. Ya, dalam keterangan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mencampur adukkan antara perbuatan yang baik, kebenaran, dengan kebatilan, perbuatan yang buruk. Allah nyatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak, yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, karena akan timbul kecenderungan kalian akan menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedang kalian tahu bahwa yang seperti itu adalah hal yang tidak benar. Melakukan sebuah perbuatan baik, berinfak, bersedekah, tetapi melakukan pula perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Hadirin yang hati Allah, timbul pertanyaan baru. Bagaimana seseorang yang berinfak dan bersedekah, tetapi dia juga asik dalam perlakuannya melakukan perbuatan-perbuatan korupsi? Lebih berbahaya lagi kalau infak dan sedekah yang dia lakukan itu dari hasil uang korupsi. Tentu ini sebuah masalah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga kemaslahatan dari amal ibadah kita. Karena dengan kemaslahatan amal ibadah ini adalah bekal bagi kita semua dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.